Ya.
boleh hidup kok. Ini teman udah berdoa habis ada acara mau kan bidan dari yang itu loh. Yang itu bonus itu. Kenapa ini agak kecil. Oh puasa. Oh puasa ya. Oke. Iya. Jadi yang apa? Sudah habis ya, nanti. Tahu ada satu hari. Aduh. Kenapa yo? Ya. Ya, main Pak. Itu kan. 12 kan mau sekarang itu yang paling kanan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita
semua, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pula Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati tenaga ahli fraksi, tenaga ahli DPRD, serta tenaga ahli Bupati Badung, serta yang kami hormati pula para wartawan, media cetak dan media elektronik, serta hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung serta warung rahanya kita sekalian bersama-sama dapat berkumpul di ruang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna masa persidangan kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dengan acara pokok yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 1. Tanperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023. Mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaannya telah mengikuti dan meluangkan waktu memungkinkan kami dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan laporan Sekretaris Dewan dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Badung, termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang yang terhormat ini sebanyak 38 orang dan tidak hadir 2 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sesuai dengan agenda rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung yang akan dibacakan oleh 3 orang pembicara yang telah ditunjuk oleh fraksinya, yaitu 1. Anggota yang terhormat Saudara I Gusti Ngurah Sudiarso SH dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Anggota yang terhormat Saudara Dr. Anus Maderet SHMAP dari fraksi Badung PD. 3. Anggota yang terhormat Saudara I Gusti Ngurah Saskara SEMM dari fraksi Golkar. Kepada pembicara pertama, anggota yang terhormat Saudara I Gusti Ngurah Sudiarso SH dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Bidang Adat, Budaya, dan Keagamaan. Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Rabu 16 Agustus tahun 2023. Merdeka! Ya! Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur PDAM, Direktur PD Pasar, serta pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura, yang kami hormati para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Badung, yang kami banggakan para wartawan media cetak, media elektronik, serta hadirin sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Mengawali pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung ini, sebagai umat beragama, perkenankan kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memohon asuh pertolongan nurani Sang Yang Widi Wasa agar kita selalu berada dalam lingkungannya, sehingga hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebelum melanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan ini, kami mengucapkan selamat hari jadi pemerintahan Provinsi Bali yang ke-65 tanggal 14 Agustus tahun 2023 dan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Dan apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil mempercepat pemulihan ekonomi daerah tahun 2023 ini terbukti realisasi pendapatan asli daerah semester pertama dan berbagai analisa terus menunjukkan tren positif, sehingga peraturan terhadap pengaruh terhadap proyeksi APBD tahun anggaran 2023. Setelah mencermati dan mempelajari secara teliti dan seksama tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung yang diajukan oleh pemerintah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun 2023 yang telah disampaikan dalam pembukaan rapat paripurna Dewan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, maka fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Badung dapat menyampaikan tanggapan terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan daerah pada perancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 dirancang sebesar 7.402.965.842 rupiah, mengalami peningkatan dari APBD induk tahun anggaran 2023 sebesar 1.661.854.518 rupiah, atau setara dengan 22% dari APBD induk tahun anggaran 2023 sebesar 6.468.111.324 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 dirancang sebesar 8.485.043.915 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 2.416.932.591 rupiah, setara dengan 40% dari APBD induk sebesar 6.068.111.324 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program-program strategis, wajib, dan mengikat seperti anggaran mandatori pendidikan sebesar 20,33% dan anggaran mandatori kesehatan sebesar 14,76% dari total belanja daerah. Di samping program penunjang urusan pemerintahan daerah, program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga telah dialokasikan anggaran memadai seperti bidang pangan, sandang, papan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, dan budaya, bidang pariwisata, infrastruktur, perlindungan sosial, penataan ruang dan lingkungan serta ketertiban umum. Begitu pula dalam strategi pencapaian pendapatan daerah pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan seperti melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penguatan bidang adat, budaya, dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan serta untuk menyelaraskan program dan
kegiatan pembangunan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan perlu disempurnakan. Berdasarkan uraian di atas, maka postur dan komposisi rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 telah menunjukkan anggaran yang rasional, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020, kami fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program yang telah diajukan pemerintah untuk disepakati ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam tahap pemulihan ekonomi yang semakin membaik, kami sarankan agar pemerintah tetap waspada dan mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian ke depan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Badung 80% bersumber dari sektor pariwisata yang sangat rentan akan isu-isu seperti wabah penyakit, keamanan, dan bencana alam. Kita akan terus diuji oleh gejolak-gejolak ekonomi yang tidak mudah tantangannya dari tahun ke tahun, dan kondisi ini harus dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan tuntunan kekuatan kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung. Atas perhatian dan ketekunan hadirin, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Mangopura 16 Agustus 2023. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Ketua I Gusti Anam Mati SH, Sekretaris Insinyur Imadi Ponda Gerawan ST, Pembaca I Gusti Ngurah Sudiarso SH. Selesai. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pemandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara kedua, anggota yang terhormat Saudara Dr. Andes Imadiretor SHMAP dari fraksi Badung Gede. Kami persilakan menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Pemandangan umum fraksi Badung Gede Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 5 tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan. Pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung Rabu 16 Agustus 2023. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Badung, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik serta hadirin yang kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan kami mengajak hadirin untuk menyampaikan rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali yang ke-65 dan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 16 Agustus tahun 2023 yang ke-78 dengan agenda pembahasan tentang 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 5 tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan. Patut kami sampaikan terima kasih kepada hadirin atas semangat dan masih antusiasnya menjalankan kewajiban konstitusi dengan baik, walaupun dengan padatnya agenda masing-masing perangkat daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah kami menyimak, mencermati, dan selanjutnya menganalisis penjelasan Bapak Bupati Badung pada pembukaan paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2023 dapat kami pahami dengan baik. Namun berkenankan fraksi Badung Gede memberikan saran, masukan, dan pendapat yang mungkin dapat bermanfaat dalam membangun Kabupaten Badung ke depan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk memberi peran dalam pembangunan Kabupaten Badung yang kita cintai bersama. Adapun saran, masukan, dan pendapat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer dirancang pada tahun anggaran 2023 yakni 7.049.965.842 rupiah, meningkat sebesar 1.341.651.854.518 rupiah atau naik 22% dari APBD tahun anggaran 2023 sebesar 6.468.108.324 rupiah. Pendapat asli daerah (PAD) kita sudah ketahui bersama masih didominasi oleh pajak hotel dan restoran. Kami sangat berharap pemerintah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak karena masih ada hotel dan restoran yang belum operasional sampai sekarang sebagai dampak COVID-19. Selain itu kami harapkan pemerintah juga dapat menciptakan sumber-sumber lain dalam menjaga pendapatan daerah sebagai inovasi baru yang cukup fundamental sehingga menjadi kebanggaan kita semua. Pendapat transfer tidak mengalami perubahan
yang tetap dirancang sebesar 870.836.851 rupiah. Kami tetap mendorong pemerintah agar tetap memperjuangkan agar dana alokasi khusus atau DAK non-fisik terus mengalami peningkatan dari sebelumnya. Melihat dari pertumbuhan pendapatan, terdapat optimis atau yakin bahwa rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 2023 akan terlampaui sehingga kita akan memiliki silpa yang surplus. Untuk itu, jika silpa surplus dapat digunakan sebagai safety terhadap anggaran kemudian, karena kita cukup berpengalaman dengan bencana pandemi COVID-19 yang membuat kita melakukan berbagai perubahan kebijakan. 2. Belanja daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebelumnya dirancang pada APBD Induk tahun anggaran 2023 sebesar 6.060.111.324 rupiah, mengalami perubahan menjadi sebesar 8.486.443.915 rupiah, meningkat sebesar 2.436.932.591 rupiah, atau 40% dari APBD Induk tahun anggaran 2023. Kami sangat menyadari karena kita telah memasuki tahun politik, maka perlu kita hati-hati dalam penggunaannya. Namun perlu disadari bahwa pembangunan di Badung akan terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Untuk itu, belanja daerah akan tetap mengacu pada pendapatan daerah dengan berdasarkan skala kualitas pembangunan. 3. Belanja hibah anggaran tahun 2023 perlu mendapat kepastian tentang pagu indikatif setiap pihak. Juga dalam menghimpun dapat diberikan lebih awal sehingga semua anggota DPRD Badung memiliki pandangan yang sama tentang hibah ukir atau ukir non hibah, namun kami sering terlambat mendapat informasinya. 4. Melihat pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, begitu juga dari aspek peraturan dan kepatuhan pada dibenarkan untuk melakukan kenaikan harga nilai atau nilai satu suara sah yang diperoleh parpol yang selama ini dihitung kurang lebih Rp10.000 per suara yang sah. Kami mohon dapat dinaikkan menjadi minimal Rp25.000 per suara sah, sehingga setiap partai politik yang ada di Kabupaten Badung dapat menjalankan program yang direncanakannya dengan baik. 5. Ketahanan pangan. Dinas terkait kami harapkan agar secara maksimal melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pertanian sehubungan dengan besarnya anggaran dari tahun ke tahun kita investasikan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan sehingga outcome yang kita harapkan dapat dipertanggungjawabkan bersama. 6. Bidang kelautan dan perikanan. Potensi yang kita miliki di bidang kelautan dan perikanan budidaya adalah sangat besar, yang dapat menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat petani dan nelayan. Untuk itu, sangat diharapkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM maupun kualitas dan kuantitas produksinya dengan berbagai inovasi yang berkelanjutan. Karena hal ini, di waktu dunia bertimpa musibah pandemi COVID-19 yang lalu merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Badung, khususnya daerah pariwisata. 7. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman kumuh. Berdasarkan analisis serapan setiap OPD dari tahun ke tahun kami berharap terus dapat ditingkatkan. Kami menyadari berbagai kendala akan ditemukan dalam mengimplementasikan kegiatannya. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk dapat berperan dengan baik sehingga pembangunan Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik pula. Bahkan Perkim merupakan salah satu ujung tombak eksekutor permasalahan di masyarakat yang sering dinilainya sebagai wujud keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Untuk itu kami mendorong pemerintah agar dapat merealisasikan usulan Perkim sebagaimana yang diusulkan. Ini tentu sudah melalui kajian yang mendalam oleh OPD terkait.
peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum. Prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan kebutuhan seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, komponen pemerintah, terutama pihak PUPR, telah melakukan berbagai langkah dalam mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas yang direncanakan dengan baik. Namun akan tetap dipandang belum tuntas, padahal kita sadari PUPR tidaklah sendirian berusaha, namun akan melibatkan pihak lain. Bahkan kadang-kadang sangat bergantung pada pihak lain yang memiliki kepedulian rendah. Untuk itu kami harapkan pihak PUPR jangan berhenti untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, berdasarkan hasil koordinasi kami usulkan untuk perbaikan lapangan basket SD nomor 1 Benungan ke Selatan, karena lapangan tersebut setiap saat digunakan untuk pertandingan tingkat SD dan juga kepala sekolah tersebut sebagai ketua gugus kelurahan Benungan ke Selatan dan letaknya di jalan bypass Ngurah Rai yang sering dilewati atau disinggah oleh delegasi negara-negara. 9. Urusan pemerintah di bidang kesehatan. Penanganan kesehatan merupakan salah satu alat ukur kemajuan suatu bangsa atau negara. Sudah barang tentu merupakan kemajuan juga bagi suatu daerah. Lebih-lebih upaya penanganan pandemi COVID-19 yang belum mengandalkan pariwisata Bali dan Badung khususnya, tapi langkah pemerintah Kabupaten Badung dengan cekatan membangun kebijakan penanganan kesehatan yang terus dilakukan sangat patut kita berikan apresiasi. Walaupun kita telah masuk dalam endemi COVID-19, namun kita patut tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi menimpa kita semua. Untuk itu kami mendorong pemerintah agar terus memperjuangkan tenaga kesehatan dapat direkrut menjadi PNS, P3K, sehingga kepastian mereka yang sudah mengabdikan dirinya menjadi jelas dan dapat mengurangi beban APBD. Dan kami tetap mendorong pemerintah terus membangun inovasi penanganan kesehatan melalui BPJS dan TBS maupun sejenisnya yang selama ini sangat dirasakan oleh masyarakat Badung manfaatnya. 10. Di bidang pendidikan. Bidang ini juga adalah salah satu alat ukur kemajuan suatu bangsa atau negara, lebih-lebih di zaman digitalisasi. Menyetir pemikiran orang pernah mengatakan, siapapun menguasai komunikasi mereka akan menguasai dunia. Dengan demikian di era sekarang, secara umum pendidikanlah menjadi salah satu kunci untuk menguasai dunia. Melalui pendidikan sistem informatika, dengan menguasai dunia digitalisasi, terasa semuanya mudah dapat dikerjakan dan dunia semakin ada di telapak tangan kita. Untuk itu kami mendorong pemerintah dapat melanjutkan program tentang pengadaan laptop untuk anak atau guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga sejak dini anak dapat mengakses kemajuan tersebut. Apalagi laptop yang sebelumnya sudah tidak bisa mengaksesnya karena sudah ketinggalan zaman dan sudah tentu dengan spek laptop yang lebih baik. Begitu juga pemerintah Kabupaten Badung perlu memperhatikan dan beri dukungan terhadap para atlet Badung yang berlaga di tingkat provinsi atau lebih tinggi, seperti atlet catur merupakan atlet perorangan yang cukup menyumbangkan medali dan mengangkat posisi Kabupaten Badung di kancah provinsi maupun nasional. 11. Dalam program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, bidang ini kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik regional maupun internasional. Munculnya permasalahan di bidang sampah salah satunya akan terus terjadi sepanjang zaman. Namun tidak hanya dapat meminimalis permasalahan atau memecahkan permasalahan yang hanya bersifat sementara, tapi kita tidak boleh putus asa. Saya yakin setiap permasalahan yang terjadi pasti ada penyelesaiannya selama kita berinovasi mencari solusi. Begitu juga kerusakan lingkungan hidup akan terus terjadi selama pembangunan dilakukan. Untuk itu kami mendorong pemerintah tidak henti-hentinya berinovasi mencari solusi guna meminimalkan terjadinya permasalahan di bidang pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 12. Bidang infrastruktur mengalami peningkatan alokasi anggaran. Perubahan ini yang juga sangat penting di tahun politik guna menyongsong pemilu tahun 2024. Dengan demikian, mohon dapat diwujudkan berbagai usulan masyarakat melalui
serta DPRD atau OPD terkait yang memungkinkan dapat dikerjakan yang sudah tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Badung. Dalam hal kesempatan ini kami punya pendapat mengajak pemerintah agar lebih konsentrasi untuk pembangunan Kabupaten Badung setelah dilanda pandemi COVID-19. Diantaranya pertama, kami usulkan perbaikan pada Jalan Pratama menuju Tanjung Benoa yang kondisinya memprihatinkan karena jalan satu-satunya menuju daerah OTW permainan water sport. Kedua, perkenankan kami memberikan masukan besaran terkait dengan program kegiatan pembangunan infrastruktur yang nilai proyeknya kecil-kecil agar tetap bisa dikerjakan oleh para pelaku usaha kecil atau berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga dengan langsung dapat menjamin keberkahan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung lebih cepat. 13. Bidang perhubungan. Bidang perhubungan merupakan kegiatan juga sangat penting lebih-lebih di era digitalisasi karena kemudahan pencapaian tempat sangat dibutuhkan. Untuk itu kami harapkan kemacetan di simpang 4 Jalan Segita, Kurcetra, Dharma Wangsa, Kelurahan Bunga, Kecamatan Selatan dapat diselesaikan. Karena kemacetan terjadi sejak hari, lebih-lebih hari raya yang berhubungan dengan Uji Mandala di Kelurahan Bunga. Untuk itu kami usulkan agar dipasang traffic light sehingga tidak saling berdesakan dan menimbulkan kemacetan total. Selain hal tersebut perlu juga realisasi lampu penerangan jalan yang sudah sering dilakukan pengecekan di lapangan oleh OPD. Terkait mungkin juga rekanan kami belum juga dapat direalisasikan. Namun satu sisi berkembang terdapat warga yang membeli atau mengadakan lampu penerangan jalan yang jelas-jelas di bawah standar yang dimiliki pemerintah, yang jaringannya diambil dari milik pemerintah. Untuk itu kami sarankan pemerintah agar dapat merealisasikan lampu jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan standar pemerintah Kabupaten Badung, sehingga terhindar dari berbagai opini yang kurang baik. 14. Berkenaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 dapat kami terima dan agar ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Badung setelah mendapat verifikasi dari Provinsi Bali. 15. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 5 tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan pada prinsipnya dapat disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Badung. Setelah dibahas secara seksama, karena kami pandang sangat perlu dibahas dengan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan peraturan di atas ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Badung Gede yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Kami aturkan terima kasih. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, maka tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam budaya. Om Santi Santi Santi. Demikian telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Badung Gede. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara ketiga atau yang terakhir, anggota yang terhormat Saudara Igusti Ngurah Saskar SDMM dari fraksi Golkar. Kami persilakan menyampaikan pandangan umum fraksi.
Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Mangupura, Rabu 16 Agustus 2023. Yang terhormat Bupati Bandung, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung, yang kami hormati Wakil Bupati Bandung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Bandung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Bandung, Kepala BPD Bati Cabang Bandung dan Cabang Mangupura, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, yang kami hormati para tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Bandung, yang kami hormati para wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik serta hadirin yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat beragama, perkenankan kami mengajak hadirin mengaturkan amal ibadah dan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketawaran nugrahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang utama Busana guna bersama-sama mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung dengan agenda penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung yang telah kami sampaikan di atas. Hadirin dan peserta sidang yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami fraksi Partai Golkar mengucapkan Dirgahayu Hari Jadi Provinsi Bali ke-65 dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema ini merefleksikan untuk mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Hadirin dan peserta sidang yang kami muliakan, terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan, perspektif kami dari fraksi Partai Golkar bahwa perda ini akan menjadi penting sebagai payung hukum dalam hal pemberian bantuan secara berkelanjutan dan terus-menerus kepada komponen penyelenggara aktivitas yang berkaitan dengan program-program adat, budaya, dan agama di Kabupaten Bandung, sehingga fraksi Partai Golkar dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang penguatan program bidang adat, budaya, dan keagamaan menjadi perda. Pimpinan dan peserta sidang yang kami muliakan, sebagaimana penyampaian penjelasan Bupati Bandung pada hari Selasa 15 Agustus tahun 2023 dan perda tentang perubahan APBD Kabupaten Bandung tahun 2023 yang dikemukakan sebagai berikut. Pendapatan daerah yang dirancang sebesar 7.402.965.842 rupiah, dan belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 dirancang sebesar 8.485.443.915 rupiah, dan selanjutnya pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar 1.995.482.182.073 rupiah bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya silpa, dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dirancang sebesar 31.087.140.000 rupiah. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, terhadap postur pendapatan belanja APBD perubahan tahun anggaran 2023
Setelah dicermati dan melalui mekanisme pembahasan internal, maka kami fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar kami ini terhadap kedua perda tersebut di atas untuk menjadi perda terinspirasi dan menyesuaikan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang nantinya berkaitan dengan penyelarasan dalam perda agar dilaksanakan secara seksama nantinya. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan ketekunan para peserta sidang paripurna ini kami ucapkan terima kasih. Dan apabila dalam penyampaian pandangan umum ini ada narasi yang tidak berkenan, mohon untuk memaklumi. Om Santi 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 Om. Pengukuran 16 Agustus 2023, fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Ketua Gusti Ngurah Saskara SDMM, Sekretaris Anak Agung Ngurah Kedut Tarus Nabi Putra Esa, Pembacaan Gusti Ngurah Saskara SDMM. Terima kasih. Demikian telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Golkar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya naskah pandangan umum dari masing-masing fraksi akan kami serahkan kepada Bupati Badung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan jawaban pemerintah. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan, setelah penyerahan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung kepada Bupati, maka selesailah seluruh acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini. Melalui kesempatan ini juga kami mengingatkan dan mengundang kembali hadirin sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 10 WITA bertempat di ruang sidang utama Busana ini. Acara penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, dan selanjutnya pukul 13 WITA akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan pakaian PSR. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini
kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.